Asia, in general, has a wide range of ability in the world's language of business. Singapore, for example, is ranked first regionally and 10th globally. But Indonesia is way down the list according to the English Proficiency Index by the group Education First. We rank 453rd in the world and 15th in Asia behind Bangladesh and Vietnam. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bahwa perkembangan bahasa Inggris di Indonesia masih cukup kurang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas dari pembelajaran itu sendiri, maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris. Indonesia masih kurang mendalami pelajaran bahasa Inggris. Masih kurang banget. Untuk tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, pendidikan bahasa Inggrisnya masih bisa dikategorikan cukup baik. Tapi untuk tingkatan sekolah menengah atas atau SMA mungkin masih perlu dibenahi. Pendidikan bahasa Inggris di Indonesia masih kurang baik dan kurang efektif. Masih belum efektif, terutama dalam berdialog bahasa Inggris. Kebanyakan guru hanya mengajarkan materinya, tetapi tidak dengan prakteknya. Malah terkadang di sekolah, kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan. Proses pembelajaran pendidikan bahasa Inggris di sekolah aku sih, gurunya tuh lebih menekankan pada teori. Nggak ada praktek seperti kayak ngasih tugas, tapi nggak ada praktek sama sekali. Untuk kurikulum Cambridge-nya sendiri sudah sangat sesuai, tetapi untuk kurikulum K13-nya, isi bukunya dan juga materinya masih melingkupi hal-hal seperti offering question, offering help, dan itu sudah pernah kita pelajari di masa SMP dan SD. Di sekolah saya semasa SMP maupun SMA kurang lebih sama, karena seperti yang tadi saya katakan, kebanyakan hanya mempelajari teori saja, dan kurangnya praktek penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar itu sendiri. Ini perkembangan bahasa Inggris sudah mulai pesat. Sudah lumayan banyak disediakan sarana belajar bahasa Inggris baik formal maupun non-formal. Selain itu, ada banyak juga pengajar yang menggunakan sosial media seperti YouTube untuk memberikan materi penjelasan kepada seluruh mahasiswa. Buruk. Karena kebanyakan orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris itu malah diejek kayak sok Inggris atau segala macam. Jadi kurangnya rasa percaya diri orang-orang yang di Indonesia ini untuk belajar bahasa Inggris. Menurut saya semakin hari perkembangan bahasa Inggris di Indonesia cukup meningkat karena banyak anak muda di sekitar saya yang makin hari semakin ingin mencoba untuk belajar bahasa Inggris ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini saya rasa sudah lumayan baik karena sudah ada kesadaran sendiri dari generasi muda untuk fasih dan paham berbahasa Inggris. Banyak anak muda yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Walaupun dirasa kurang baik dalam penggunaan bahasa yang dicampur itu, tetapi dengan ini berarti sudah banyak dari anak muda yang berani untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Akan tetapi masih ada juga orang-orang yang merasa bahasa Inggris ini bukanlah suatu hal yang penting untuk dipelajari dan sering menganggap orang yang mampu berbahasa Inggris itu adalah orang-orang yang kebarat-baratan. Nah, dari video wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri masih kurang. Hal tersebut dikarenakan proses pembelajaran saat ini menitik beratkan pada teori, tidak seimbang dengan praktek. Namun terdapat faktor lain juga, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris. Seperti beberapa contoh berikut ini. Masih banyak yang menganggap bahwa menggunakan bahasa Inggris merupakan sifat yang kebarat-baratan. Nah, seperti yang dilihat tadi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Salah satunya yaitu kurangnya kualitas dari pembelajaran. Seperti yang diketahui bahwa lebih banyak teori daripada praktek, sehingga saya berharap untuk proses pembelajaran baik teori maupun praktek sama-sama seimbang. Selain itu, faktor lain yaitu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya bahasa Inggris. Sehingga saya berharap untuk siswa maupun generasi yang akan datang menyadari akan pentingnya bahasa Inggris dari mulai sekarang. Nah, terakhir untuk orang-orang yang ingin mencoba bahasa Inggris tapi takut salah atau takut diejek, saya berharap kalian lebih percaya diri. Karena lebih baik mencoba dan mengetahui kesalahannya daripada tidak mencoba sama sekali. Dan jangan mempedulikan pendapat orang yang ingin menjatuhkan.